Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas tentang salat wusta, itu salat batin ya ataukah salat asar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya jagalah atau peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Secara bahasa wusta berarti pertengahan. Mayoritas ulama menafsirkan salat wusta adalah salat asar. Meskipun ada juga yang menafsirkan salat subuh bahkan maghrib. Intinya salah satu salat fardu. Berbeda dengan yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar menafsirkan salat wusta adalah salat batin, salat hati, salat tarekat. Nah, bagaimana ini? Dalam sesi ini dicoba dibandingkan kedua pendapat itu dengan analisis menggunakan ayat-ayat yang lain. Pertama kita bahas kalau salat wusta itu ditafsirkan sebagai salah satu salat fardu. Jumhur ulama yang berpendapat salat wusta adalah salat asar berpegang pada beberapa hadis berikut. Dalam satu hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda ketika perang Ahzab, mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta hingga matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Riwayat Muslim nomor 994 dan 995. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan salat asar, tapi dalam Muslim 96 dan 97 ada tambahan salat asar. Rasulullah SAW bersabda pada perang Ahzab, pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari salat wusta, salat asar. Di kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhum. Ada yang berpendapat salat wusta sebagai salat maghrib karena jumlah 3 rakaat merupakan pertengahan dari 2 rakaat subuh dan 4 rakaat salat yang lain. Ada yang berpendapat salat isya karena ada di antara salat yang tidak boleh dikosor, yaitu maghrib dan subuh. Ada yang berpendapat salat wusta adalah salat subuh karena ada di antara salat malam, yaitu maghrib dan isya, dengan salat siang, zuhur dan asar. Ada juga yang mengaitkannya dengan kunut subuh karena adanya kata qanitin dalam ayat itu. Pendapat ini dipegang Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah dan lainnya. Adapun yang berpendapat salat wusta sebagai salat zuhur karena ada di puncak kerja di tengah kesibukan manusia. Waktu zuhur juga merupakan waktu tengah hari. Sesibuk apapun harus dijaga. Yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. Dasarnya adalah hadis berikut. Rasulullah SAW salat zuhur ketika matahari condong dan belum pernah mengerjakan salat yang lebih berat dari para sahabat. Kemudian beliau bersabda, jagalah olehmu salat-salat dan salat wusta. Sesungguhnya salat wusta itu didahului 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Pemirsa, seperti disebutkan di muka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan salat wusta sebagai salat batin, salat hati atau beliau sebut salat tarekat. Menurutnya, salat itu ada 2, salat syariat dan tarekat. Salat syariat yang 5 waktu yang dikerjakan secara fisik, jasmani seperti berdiri, mengucap takbir, mengangkat tangan dan seterusnya. Menurutnya, salat tarekat adalah salat hati yang terus menerus, kontinu, berkelanjutan, tiada henti. Kata beliau, salat wusta adalah salat hati karena posisinya ada di tengah-tengah antara atas, bawah, dan kiri kanan. Bahkan antara bahagia dan derita. Beliau menyebutkan hadis, sungguhnya hati manusia itu berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari 2 jari Allah adalah sifat maha perkasa, yaitu memaksa, al-qahar, dan maha lembut, al-latif. Karena Allah Ta'ala maha suci dari penyerupaan memiliki jari-jari layaknya makhluk. Melalui ayat dan hadis di atas diketahui bahwa yang paling esensi adalah sholat hati. Jika seorang lalai dengan sholat hatinya, maka rusaklah sholat hati dan sholat lahirnya dengan anggota badannya. Beliau menukil hadis, tidaklah sah sholat seorang hamba kecuali dengan menghadirkan hati.
Salat adalah munajat, sedangkan ruang munajat adalah hati. Jika hati lalai, maka katanya tidak sah salat seluruhnya, karena hati itu katakanlah masternya, sedangkan anggota tubuh lainnya hanya pengikutnya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh badan, dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Salat syariat memiliki waktu tertentu, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Salat ini sunnahnya dilakukan berjamaah di masjid, serta menghadap kiblat dan mengikuti imam, tanpa adanya riya dan sum'ah. Sementara salat tarekat, waktunya dilakukan seumur hidup tanpa jeda. Masjidnya ada di hati. Cara berjamaahnya dilakukan dengan cara memadukan kekuatan batin untuk menyibukkan diri dengan asma tauhid melalui lisan batin. Imamnya adalah rasa rindu di relung hati, sedangkan kiblatnya ialah hadrah al-ahadiyah. Hadrah al-ahadiyah, yakni hadrat zat yang maha esa, dan jamal as-samadiyah, indahnya zat yang menjadi tempat bergantung, dan itu adalah kiblat yang hakiki. Jika sholat syariat dan sholat tarekat ini telah menyatu secara lahir maupun batin, maka sempurnalah sholatnya. Ganjaran pahala bagi orang yang menyempurnakan kedua sholat itu amatlah besar, berupa kedekatan dengan Allah atau al-qurbah secara rohaniah, dan ganjaran surga yang bertingkat-tingkat bagi jasadnya. Ia pun akan menjadi seorang ahli ibadah atau abid secara lahir, dan menjadi seorang ahli ma'rifat atau arif secara batin. Dan bila mana sholat tarekatnya tidak mampu menghidupkan hatinya, maka kualitas sholatnya amatlah kurang, sedangkan ganjarannya nanti hanya berupa surga dan tidak mendapatkan ganjaran kedekatan al-qurbah bersamanya. Itulah hujah beliau tentang sholat wusta sebagai sholat hati atau sholat batin atau sholat tarekat. Pemirsa, mari kita timbang kedua pendapat itu. Pertama, yang fokus menafsirkan sholat wusta sebagai sholat sebagai salah satu sholat syariat yang 5 waktu, dan yang kedua sholat wusta sebagai sholat hati. Kita lihat lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah semua salat dan salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Dari sini kita harus memahami lebih dalam mana beberapa kata yang dipakai dalam ayat di atas. Kita cari dulu mana secara bahasa etimologis, baru kemudian kita cari hubungan konteks kata itu dengan kata lain dan juga dengan ayat-ayat yang lain. Pertama, hafidhu atau dari kata hafidh, yahfadhu hifdan, berarti memperhatikan, mementingkan, menetapi, memelihara, menjaga, menghafal. Pertanyaannya, menjaga atau melihara itu bagaimana? Bagi contoh aja, orang menjaga kambing, melihara kambing, apa yang dilakukan? Tentu memperhatikan, mengurus, menjaga supaya tidak memakan rumput orang lain, dan menjaga supaya tidak dicuri, dan seterusnya. Kemudian menjaga sholat-sholat itu bagaimana? Pertama, memperhatikan waktu. Jangan sampai terlewat, karena sholat itu ditentukan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kedua, memperhatikan syarat dan rukunnya. Lalu bagaimana dengan hati kita? Apa tidak perlu dijaga? Ya tentu harus dijaga pula agar tidak kemana-mana. Ya. Kita patok, pasang jangkar istilahnya, agar tidak hanya terbawa ombak. Kemudian kata berikutnya yang kita perlu pahami lebih jauh adalah qumu. Ya. Dari kata qoma, ya qumu, yang berarti berdiri, lurus, tegak, bangkit, naik. Pada kaitan dengan sholat, menurut Profesor Quraish Shihab, kata qoma berarti melaksanakan dengan sempurna, yakni dengan khusyuk. Menurut beliau, istilah sholat hanya berarti gerakan, ucapan, atau salat secara lahiriah saja. Berkaitan dengan surat Al-Ma'un, yang celaka itu yang sholat rukun fisik saja, bukan yang mendirikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian qanitin. Menurut kamus, qanitin, qanata, yaknutu, kunutan berarti taat, patuh, tunduk, diam, berdiri lama dalam sholat. Konon secara bahasa berarti juga menetap pada suatu posisi atau status. Jadi dalam konteks sholat, seperti dalam Al-Baqarah 238, kunut itu bermakna khusyuk, sesuai dengan terjemahan mayoritas. Dari uraian di atas, maka terjemahan ayat itu adalah peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan berilah karena Allah dengan khusyuk. Menurut Profesor Quraish Shihab, mengerjakan sesuatu sambil berdiri itu menunjukkan melaksanakan pekerjaan dengan serius,
sungguh-sungguh dibanding misalnya sambil berbaring. Seperti tadi itu qumu lillahi qanitin. Jika kita kaitkan kata wusta dengan hafidhu, yang berarti melihara, memperhatikan, qumu yang berarti mengerjakan sesuatu dengan serius, dengan sempurna, qanitin khusyuk, maka makna yang paling tepat untuk wusta adalah sholat hati, karena itu berarti sesuai juga dengan pengertian mendirikan sholat versi Profesor Quraish Shihab. Jadi menjaga sholat selain menjaga waktu, syarat, rukun, adab, juga harus menjaga hati agar tetap hadir, yaitu tegak menghadap Allah, karena Allah yang dengan istilah di ayat itu adalah lillahi qanitin, dengan khusyuk. Kemudian kita lihat hubungan dengan ayat lain, salat hati ini penting sehingga dalam surat Toha ayat 14 juga Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ayat ini lebih tepat dipasangkan dengan Al-Baqarah 38 yang menafsirkan wusta sebagai sholat hati, karena pada prinsipnya sholat hati adalah mengingat Allah. Kedua, dibanding sholat 5 waktu, sholat hati tidak mengenal waktu, terus-menerus berkesinambungan. Dalam hal ini Allah juga menginfokan dalam Al-Ma'arij 23, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya daim. Ayat itu meneruskan ayat sebelumnya yang menjelaskan orang yang kikir lagi keluh kesah, kecuali yang melaksanakan sholat daim terus-menerus. Sholat daim yang terus-menerus itu tidak mungkin dilakukan secara fisik, jasmani, dengan berdiri, takbir, ruku, sujud. Pasti hanya bisa dilakukan dengan hati. Pada saatnya, ada kalanya orang sudah tidak bisa mengerjakan sholat jasmani karena hanya bisa berbaring misalnya. Disitulah sholat hati berperan, tidak boleh putus. Artinya ketika orang sudah tidak bisa sholat fisik, sholat hati pasti masih bisa dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, orang sudah tidak bisa menjaga sholat yang syariat, tapi masih bisa menjaga sholat yang tarekat atau sholat hati. Jadi sholat wusta itu lebih tepat ditafsirkan sebagai sholat ruhani, karena kalau masih ditafsirkan sebagai sholat salah satu dari sholat 5 waktu, kita masih kekurangan unsur penting, yaitu sholat rohani. Jika sholat rohani ini tidak dijaga, kapan rohani kita sholat? Kalau dalam sholat saja hati kita lalai, bagaimana di luar sholat? Belum tibakah saatnya untuk ingat Allah? Dalam Al-Hadid 16 Allah berfirman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran, yaitu Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ketika ruh dan jasad terpisah, keduanya tidak bisa melakukan apapun. Jasad terbaring kaku sebagai mayat, begitu juga ruhani ditahan Allah, tidak bisa apapun kecuali ruh. Artinya, sholat jasmani saja tidak punya kekuatan apapun, begitu juga kalau hanya sholat ruhani. Sholat yang punya kekuatan adalah ketika sholat jasmani dan ruhani menyatu. Allah tegaskan dalam Al-Ankabut 45, Bismillahirrahmanirrahim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yakinlah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat yang punya kekuatan mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah tentunya sholat yang mengandung zikir, karena zikir kepada Allah itu suatu yang paling besar. Artinya ayat ini juga serasi dengan ayat 238 Al-Baqarah jika sholat wusta ditafsirkan sebagai sholat batin. Baik, kesimpulan, itulah sebabnya Allah mengingatkan yang sholat jasmani saja seperti pada surat Al-Ma'un, Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Jadi ada dua faktor mengapa orang
Mengapa yang sholat jasmani saja masih celaka, yaitu hati menjadi keras, dan kedua, sholat tidak mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagai penutup, hati yang tidak pernah khusyuk mengingat Allah makin lama makin keras, yang dapat membawa kefasikan. Sholat mayat yang memisahkan sholat jasmani dan rohani adalah sholat yang tidak punya kekuatan, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allahu alam, hanya Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Untuk itu silakan bantu share dan subscribe. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar.